Jemaat Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 14 ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, yaitu murid-muridnya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ada 3 hal yang membuat orang kehilangan ketenangan dalam hidupnya. Yang pertama, ketika masalah tiba-tiba terjadi dan dia tidak siap menghadapinya. Yang kedua, ketika seseorang kehilangan kualitas kepekaan iman kepada Tuhan. Yang ketiga, ketika seorang kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan murid-muridnya ketika Yesus menyuruh mereka mendahulinya ke seberang. Tidak lama kemudian terjadi peristiwa angin sakal, timbul gelombang yang dahsyat sehingga perahu itu nyaris tenggelam. Dan dalam kondisi seperti itu, murid-murid mengalami ketakutan yang luar biasa. Sehingga ketika Yesus berjalan di atas air, dianggap hantu. Dia adalah Tuhan, penguasa jagat raya. Dianggap hantu, Tuhan menjadi hantu. Dan belum lama, Yesus juga melakukan peristiwa yang spektakuler, di mana Yesus melakukan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan, bisa memberikan makan sebanyak 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Tetapi ketika terjadi peristiwa angin sakal, mereka sudah tidak peka lagi kepada kehadiran Yesus. Dan di dalam ayat yang ke-33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ketika Yesus sudah menenangkan badai itu, baru mereka menyembah Tuhan dan berkata, "Sungguh engkau anak Allah." Artinya, sebelumnya mereka sudah kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan dalam penyembahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menghadapi badai sebesar apapun, mungkin kita syok, mungkin kita terkejut, mungkin kita juga takut. Tetapi jangan sampai ketakutan kita terhadap masalah yang kita alami membuat kita kehilangan kepekaan iman kita kepada Tuhan. Kita harus terus percaya kepada Tuhan dan mempertajam kepercayaan kita sekalipun ada banyak masalah yang sedang terjadi. Dan kita harus terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dalam penyembahan. Karena itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan mendorong iman kita untuk terus percaya pada Dia, untuk terus terhubung dengan Dia dalam penyembahan. Sehingga kita bisa melihat karya Allah di dalam nama Tuhan Yesus bekerja di sepanjang kehidupan kita, dan tentunya kemenangan Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang percaya. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur buat berkat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami ketika kami diperhadapkan dengan masalah yang tidak diduga. Kami terus rindu melekat dengan Tuhan, mempertajam iman kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami, memberikan jalan keluar, menghadapi dan mengatasi setiap badai dalam kehidupan kami. Dan kami percaya pertolongan-Mu memberikan jalan keluar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan GPPS Gorontalo. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, berkati usaha pekerjaan, bisnis, profesi yang dilakukan, masa depan anak-anak cucu. Tuhan berikan masa depan yang indah dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jemaat yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan dan sedang mengalami jalan buntu dalam usaha pekerjaan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.